Depan kita ini ada Toyota Rush tipe G manual transmission tahun 2016. Di depan kita ini ada Toyota Camry hybrid tahun 2015 automatic transmission 2020 guys. Dengan kondisinya masih cukup mulus banget nih. Eksteriornya masih B, interior B, mesin terkategori. Teman-teman siapin aja jadwalnya kalau mau ikut lelang. Grand Max Blind Fan akan diadain lagi di Balai Lelang Legoas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita coba akan screening unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Dan ada beberapa unit stok yang akan kita review pada event lelang berikutnya nih guys. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru, informasi update ya dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja yang akan dilelang dan harganya berapa aja. Ikutin terus video gue sampai selesai guys. Oke guys, kita langsung mulai dari mobil di depan kita. Ada Toyota Rush nih guys. Di depan kita ini ada Toyota Rush tipe G manual transmission tahun 2016. Ini odometer masih belum kedata sama gua, tapi pajaknya di sini katanya hidup ya. Di plat nomornya juga masih panjang sampai tahun 2026. Eksteriornya katanya masih cukup baik, interiornya oke banget nih, mesinnya terkategori cukup. Dan ini rencana di open dari 112 atau 115 juta rupiah. Jadi teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Legoas untuk update-nya. Download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Nah, ini kita langsung coba screening aja seperti apa unitnya. Kalau untuk di bagian eksterior, warna silvernya masih cukup shiny banget ya. Headlamp, fog lamp masih terkategori cukup. Lalu di bagian grill ini masih cukup baik. Untuk di bagian velgnya sudah two-tone color ya. Dan ini bawaan dari Toyotanya langsung, masih OEM-nya. Dengan kondisi bannya kurang lebih masih sekitar 60-70%. Untuk di bagian nut-nutnya masih terkategori cukup presisi. Masih ada roof rail di bagian atapnya. Lalu untuk ke bagian belakangnya pun juga masih cukup oke. Belum ada baret-baret yang cukup berarti nih guys. Lanjut cek di bagian belakangnya. Untuk kondisi rasnya masih cukup baik ya. Masih ada ban serepnya. Belum ada tambahan spoiler tapi sudah defogger untuk kaca belakangnya. Wiper masih oke. Stop lampnya nih masih oke banget ya. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Dan kondisinya masih cukup baik nih kalau menurut gua. Nah, kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini juga masih terasa cukup oke. Nut-nutnya juga masih cukup presisi. Ini ada beberapa noda yang memang butuh dipoles lagi, tapi kondisinya sih sebenarnya tinggal langsung pakai aja. Menurut gue ini udah oke banget sih guys. Oke, di bagian interiornya ini head unitnya sudah monitor double din. Terus di bagian joknya masih sarung warna hitam walaupun agak-agak kusam lecek ya sebenarnya, tapi masih belum ada yang sobek-sobek. Terus di bagian plafon masih oke. Untuk di bagian setir agak sedikit menipis ya. Terus di bagian dashboardnya ini sebenarnya masih oke, cuman ada beberapa bekas kusam ya, kayaknya X sticker nih di sini, jadi harus dihilangkan lagi dengan di salon nih guys. Tapi overall kondisi di bagian interior sih masih cukup baik menurut gua. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Toyota Rush. Nah, di depan kita nih ada Toyota Rush tipe G tahun 2016 manual transmission. Eksteriornya masih kategori cukup baik, interiornya C, mesin juga terkategori di C nih guys. Dan rencana di open di harga 112 sampai 115 juta rupiah, akan dilelang di Balai Lelang Legoas. Buat teman-teman langsung aja kepoin Balai Lelang Legoas guys. Lanjut berikutnya di depan kita nih ada mobil untuk keluarga ataupun untuk operasional nih guys. Ini adalah Daihatsu Sigra. Ini tipe M ya, manual transmission. Ini tahunnya masuknya ke tahun 2020 guys. Pajak mati di bulan 3 2022. Nah, eksteriornya masih terkategori B katanya, interior B, mesin juga terkategori B. Dan ini rencana di open di harga 85 juta rupiah nih guys. Cuman kita coba screening aja dulu. Untuk di bagian eksterior memang masih terkondisi cukup baik ya kalau menurut gua. Headlamp masih oke, belum ada fog lamp di tipe ini. Ada beberapa kusam noda ini nih, debu nih guys, jadi butuh dicuci steam lagi. Untuk di bagian velg semuanya all kaleng ya, dengan kondisi bannya kurang lebih masih sekitar 60%-an. Nut-nutnya masih cukup presisi. Spionnya juga masih manual seperti ini, tapi sudah sewarna dengan bodi cangkangnya ya. Ke bagian belakang sampai ke quarternya nut-nutnya masih cukup presisi nih guys. Lanjut kita cek di sisi belakangnya, stop lamp masih oke banget, belum ada tambahan spoiler di sini, wiper masih oke. Lalu untuk di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir dan kondisi backdoornya juga masih oke. Jadi masih cukup baik ya untuk di bagian belakangnya. Lanjut di sisi bagian sebelah kiri dari mobil ini. Nah, ini di bumper sebelah kiri bawahnya nih. Ini sudah ada beberapa baretan-baretan kasar, tapi nutnya masih cukup presisi, butuh di repaint lagi. Kondisi ban belakang sebelah kirinya sudah bocor nih, jadi harus ditambal lagi. Dan ada beberapa baretan juga di bagian dekat pintu belakang sebelah kirinya. Tapi sisanya nut-nutnya masih terbilang cukup presisi dan masih cukup baik nih guys.
Di bagian interiornya ini sebenarnya masih cukup oke ya. Ada two tone color di bagian dashboard dan juga di bagian door trimnya, warna hitam dan warna putih, sporty banget dan cukup elegan sih kalau menurut gua. Dan kondisi yang paling agak kusam di sini di bagian jok. Nah, jok di bagian driver sebelah depan kirinya ini harus disalon lagi karena ada noda yang cukup mengganggu dilihatnya ya. Cukup kusam nih kalau menurut gua. Sisanya sih plafon, door trim, jok-jok lainnya ini masih cukup baik. Di bagian setir juga tekstur kulitnya nih masih cukup terasa nih, masih terlihat cukup baik. Dashboard masih oke dan interior nih sebenarnya masih cukup worth it sih. Jadi untuk interior nih masih cukup baik kalau menurut gua guys. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Daihatsu Sigra tipe M di depan kita, manual transmission tahun 2020. Eksteriornya masih terkategori baik ya, interiornya B, mesin juga terkategori B. Cuman ada beberapa yang butuh dipoles-poles dikit dan disalon-salon dikit. Ini rencana di open di Balai Lelang Legoas di harga 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Berikutnya ada mobil premium. Ini adalah Camry Hybrid guys. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Toyota Camry Hybrid tahun 2015, automatic transmission pastinya. Ini eksteriornya katanya masih terkategori B, interior B, mesin juga terkategori B. Dan ini rencana di opennya di 293 juta nih guys. Cuman kita coba screening aja. Di bagian eksteriornya kondisinya sih cukup oke. Headlamp nih sudah mengandalkan multi proji dan multi reflektor. Untuk di bagian fog lamp masih oke. Garnish chrome di bagian grill sama di bagian fog lamp juga masih oke banget guys. Untuk di bagian eksterior catnya juga masih cukup oke, masih shiny banget. Lalu ada dua titik corner parkir di bagian depannya. Velgnya ini kondisinya masih OEM bawaan dari Camry-nya itu sendiri. Bannya nih Continental nih guys. Bannya masih cukup oke banget, sekitar 70-80%. Lalu untuk di bagian sisi-sisinya, natnya masih terkategori cukup oke dan masih cukup presisi. Termasuk di catnya ya, cuman butuh cuci poles aja. Di bagian sisi belakangnya ini masih oke banget. Kaca belakangnya sudah defogger pastinya, terus top lamp juga masih oke. Ada dua titik sensor parkir masuknya ke side corner parking ya di bagian belakang. Lalu untuk di bagian catnya ini juga masih cukup oke. Ya ini mobil tinggal pakai aja sih dan ini cukup premium sih kalau menurut gua guys. Lanjut, sisi bagian sebelah kirinya ini masih oke. Ada beberapa noda-noda spotting aja ini water spotting yang harus butuh dipoles lagi. Kaca film sih masih oke. Dan ini kalau misalnya dicuci dan dipoles lagi udah oke banget guys. Nat-natnya juga semuanya masih cukup presisi dan ini masih cukup istimewa kalau di lelangan. Lanjut di bagian interiornya ini masih cukup premium guys. Untuk di bagian joknya ini warna beige seperti ini dan kulitnya masih bawaan pabrikan, masih cukup baik guys. Door trim masih oke dan di bagian konsol tengah dan juga bagian kompartemen di bagian tengahnya masih oke. Lanjut kita cek di bagian setirnya, dashboardnya masih oke. Head unit double din monitor bawaan pabrikannya dengan kondisi di bagian interior ini masih cukup istimewa. Jadi ya ini masih cukup terawat sih mobilnya. Nah ini buat teman-teman yang lagi nyari mobil premium, di depan kita nih ada Toyota Camry. Nah ini Camry-nya yang hybrid guys. Ini adalah Toyota Camry Hybrid tahun 2015, automatic transmission. Eksteriornya masuk ke kategori B, interior B, mesin juga terkategori B. Dan ini rencana di opennya di harga 293 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, worth it nih, langsung ya cek di Balai Lelang Legoas guys. Lanjut guys, di depan kita nih ada mobil compact yang masih cukup mulus banget nih karena tahun masih muda banget. Langsung aja di depan kita nih ada Honda Jazz tipe RS manual transmission dan ini kondisinya masih cukup oke karena ini tahunnya masih tahun muda ya, 2020 guys. Dengan kondisinya masih cukup mulus banget nih. Eksteriornya masih B, interior B, mesin terkategori B. Dan ini rencana di open kayaknya masih cukup tinggi sih, 260 juta rupiah. Untuk di bagian eksteriornya ini kondisinya masih cukup mulus nih guys. Dan ini masih cukup oke, headlampnya masih oke, fog lamp masih oke. Untuk di bagian velgnya ini kondisinya masih cukup baik nih, two tone color seperti ini dengan kondisi bannya ini masih sekitar 70%-an. Untuk natnya ini masih terbilang cukup presisi dan masih cukup oke, hanya karena warna putih. Ini ada beberapa water spotting ya di bagian sininya, lalu kondisi sisanya sih masih cukup oke. Lanjut guys, di bagian sisi belakangnya nih, stop lamp masih oke banget ya. Terus sudah defogger pastinya untuk kaca belakang. Spoiler dan wipernya ini masih ada dua titik sensor parkir di bagian belakang. Tipe RS sudah ada body kit dan juga ada side skirt di bagian sisinya. Lalu kita cek nih di bagian sisi sebelah kanannya, oke banget sih kalau menurut gue ya. Nat-natnya masih cukup presisi, masih cukup terbilang shiny banget nih guys. Dan ini masih terbilang cukup oke dan apik banget. Di bagian interiornya ini kondisinya masih pabrikan semua. Joknya, terus head unit monitor double din dan ini semuanya masih cukup baik dan masih bau pabrik nih guys.
Lalu untuk di bagian setirnya ini tekstur kulitnya masih cukup berasa nih guys, masih oke banget. Dan ini di bagian dashboardnya juga masih cukup mulus. Lalu untuk di bagian seluruhnya ini kalau gue bilang kondisinya masih cukup istimewa guys. Oke guys, di depan kita nih ada Honda Jazz tipe RS manual transmission nih guys. Nah, ini mau tahun 2020 ya, manual transmission. Eksteriornya masuk ke kategori B, interior B, mesin juga terkategori B. Di open rencananya di harga 260 juta rupiah. Memang masih agak terbilang mepet sih kalau menurut gue. Cuman nggak masalah nih, ini kita nanti update lagi kalau memang misalnya next lelang ini nggak laku, kita cek di event lelang berikutnya apakah harganya akan turun nih guys. Di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe E manual transmission tahun 2012 dengan kondisi pajak masih hidup di bulan 7 2022 nanti. Ini ex operasional dari PT, odometer gue masih belum ke data, cuman mungkin sekitar 70 sampai 100 ribu up ya. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, dan mesin juga terkategori C, dan ini adalah mesin rawatan. Kita langsung screening aja nih guys. Dan di bagian eksterior kita lihat catnya nih masih cukup shiny. Untuk di bagian headlamp agak sedikit menguning tapi masih bisa diservis. Belum ada fog lampnya di tipe E ini. Lalu untuk kondisi velg semuanya kaleng ya, karena ini tipe E, cuman masih ada tutup dop plastiknya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60%. Nut-nutnya masih cukup presisi dan ini kondisinya juga masih sebenarnya cukup shiny ya. Dengan ini ex operasional dari perusahaan, ini kondisinya sih masih cukup terawat kalau menurut gua. Lanjut kita cek di sisi bagian belakangnya Avanza. Stop lamp masih terbilang cukup oke, masih polos ya, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Spoiler tambahan juga belum ada, tapi wiper masih oke di sini. Kondisi di bagian backdoornya ya ini butuh dipoles-poles lagi lah karena ada beberapa water spotting yang memang agak mengganggu nih. Tapi kalau udah dipoles nih sudah pasti hilang dan terlihat cukup oke nih guys. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini adalah kondisi di bagian unitnya masih cukup mulus ya, masih cukup presisi untuk nut-nutnya dan ini masih terkesan cukup baik dan cukup terawat nih. Nah ini kita langsung cek di bagian interior. Kekurangan terbesarnya sih kalau menurut gua ada di interior, karena interiornya walaupun memang layak pakai, tapi menurut gua mesti disalon lagi nih. Untuk di interiornya head unit yang pasti nggak ada, diganti dengan laci penyimpanan. Semua tipe E dari vendornya Legoas yang ini nih, semua head unitnya nggak ada. Lalu di bagian joknya nih rata-rata sudah kusam nih, teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kiri depannya itu udah kusam banget, jadi butuh disalon. Door trim, plafon juga udah kusam nih. Nah interiornya nih agak kurangnya di bagian itu aja yang tadi gua sebutkan. Nah ini adalah di bagian setirnya, teksturnya sudah agak sedikit menipis, dashboard sih masih terkesan cukup baik ya. Dan ini untuk mesin dan AC ini masih cukup oke, masih dingin dan ini masih mesin rawatan nih guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Avanza, di depan kita nih tinggal satu-satunya nih yang baru masuk dan belum ada lagi di balai lelang Legoas ini. Ini adalah Toyota Avanza tipe E manual transmission. Ini atas nama PT, SPH-nya juga katanya ada dan ini mesinnya termasuk mesin rawatan. Ini kategori eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesin juga terkategori C dan ini adalah mesin rawatan. Rencana opennya di sekitar 70 sampai 80 jutaan, mungkin 75 jutaan. Jadi teman-teman langsung aja untuk update-nya, harganya cek langsung di balai lelang Legoas nih guys. Dan ini lanjut nih bakal masuk lagi unit Grand Max blind fan nih guys. Rencananya kurang lebih ada 9 unit yang baru masuk di pool ini dan masih akan diverifikasi. Ini 9 unit blind fan ya, kita langsung screening aja singkat dan kita belum akan review karena ini masih belum masuk lelang. Teman-teman siapin aja jadwalnya kalau mau ikut lelang. Grand Max blind fan akan diadain lagi di balai lelang Legoas ini. Ini adalah Daihatsu Grand Max blind fan 2012 manual transmission, masuk ke 1300 cc atas nama PT. Semua dokumennya termasuk lengkap, mesinnya termasuk rawatan karena ini vendor yang mempunyai service record berkala yang rutin di mobil-mobil operasionalnya. Semuanya rata-rata kategori eksteriornya C tapi kusam, interiornya C dan kusam, mesinnya terkategori C dan ini adalah mesin-mesin rawatan. Rencana di open di startnya mungkin di harga 35 jutaan. Buat teman-teman yang tertarik langsung update ya di balai lelang Legoas saja. Screening singkat kita keliling aja. Unit-unitnya kurang lebih ada 9 unit. Ada yang kusam, ada yang memang masih cukup layak, ada yang nut-nutnya sudah agak renggang ya seperti yang ada di depan kita ini. Headlamp nih rata-rata sudah agak menguning sih kalau menurut gua. Nah, ini salah satu yang kusam. Semuanya sih rata-rata 2012 guys. Untuk masalah penyok-penyok ya ini cukup wajar. Ini masih terkategori mobil-mobil operasional yang memang masih cukup layak pakai dan bisa langsung pakai. Nah ini ada 2 unit lagi di depan kita seperti ini kondisinya ya, ada beberapa yang kusam. Lalu kalau di bagian belakang nih rata-rata stop lampnya sudah ada beberapa yang pecah atau retak ya. Jadi ada beberapa yang harus butuh diganti. Velgnya semuanya masih kaleng dan kondisi bannya kurang lebih rata-rata 40-50%-an. Nah ini adalah semua kondisi di bagian belakang. Tulangan atasnya sih masih termasuk cukup normal semua. Ini ada beberapa unit yang selalu sold out nih guys di balai lelang Legoas. Grand Max blind fan yang sekarang ini hadir tahun 2012 nih guys. Dengan kondisinya yang tadi gue sebutkan. Jadi harga sudah gue mention dan ini adalah kondisi yang kita kelilingin tadi.
Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Daihatsu Grand Max Blind Fan, mobil yang selalu sold out nih di Balai Lelang Legoas ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik, jangan sampai kelewatan nih guys. Ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Fan manual transmission 1300 cc yang rencananya akan dilelang di Balai Lelang Legoas. Rencana di open di harga 35 juta rupiah, dan ini semuanya rata-rata di tahun 2012 dan masih cukup layak pakai dan bisa langsung beroperasional. Langsung aja kepoin Balai Lelang Legoas biar nggak ketinggalan informasi jadwal lelangnya nih guys. Oke teman-teman, mungkin sekian aja nih untuk informasi lelang di Balai Lelang Legoas pada siang hari ini, dan udaranya nih agak cukup sejuk dan mendung ya. Ya, semoga menjadi berkah buat kita semua. Jangan lupa nih guys, dicek di deskripsi video ini ada informasi lengkap tentang Balai Lelang Legoas lebih jauh lagi ya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.